Kita memiliki sumber daya tanaman obat yang melimpah ruah. Bahkan tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki tanaman obat terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Hampir 80% tanaman dari seluruh yang ada di dunia dimiliki Indonesia. Dari sekitar 35.000 jenis tanaman tingkat tinggi yang tumbuh di Indonesia, 3.500 diantaranya telah dilaporkan sebagai tanaman obat. Dari zaman nenek moyang, sebenarnya tanaman obat telah dimanfaatkan secara bijaksana dan turun-temurun. Selain orang tua, cara pengobatan menggunakan bahan alami yang tersedia di alam juga disebarkan oleh tabib. Para tabib inilah yang memiliki keahlian dan pengetahuan meramu berbagai tanaman obat herbal yang biasa kita sebut dengan jamu. Sayangnya, tidak seperti di Tiongkok atau bahkan India. Ilmu pengetahuan tentang herbal yang diturunkan lebih banyak hanya secara lisan. Itu sebabnya, seiring makin majunya teknologi pengobatan modern, pengobatan herbal pun semakin tergerus. Padahal, pengobatan herbal pun tak kalah efektif dari pengobatan modern ala barat. Terlebih, herbal biasanya sangat minim efek samping, tapi juga ada aturan mengkonsumsinya. Ibu Odai memutuskan untuk fokus mempelajari dan mengembangkan tanaman obat serta aplikasinya berdasarkan atas pengalamannya sendiri. Tahun 1993 silam, Ibu Odai didiagnosa kanker serviks stadium lanjut, bahkan sudah divonis tak akan bertahan hidup. Terlebih jika tanpa kemo dan operasi pembedahan. Ironisnya, dengan penyakit yang semakin parah, tubuhnya pun bahkan sampai resisten terhadap obat-obatan kimia, apalagi kemoterapi. Singkat kata, bukannya membaik, penyakit Bu Odai malah semakin menggerogoti tubuhnya. Saat itulah ia mulai beralih pada tanaman obat. Semua saran yang ia dengar, baca, dan diberikan keluarga dijalaninya dengan sabar. Bersama sang suami Jajat Sudrajat, Odai dengan sabar meracik dan mengobati penyakit kanker yang diderita dengan aneka tanaman obat. Ini caranya? Hingga 3 tahun kemudian, Ibu Odai pun dinyatakan sembuh. Salah satu tanaman yang sangat berperan dalam kesembuhan Ibu Odai adalah bawang sabrang ini, atau dikenal dengan bawang Dayak. Sebenarnya ada cerita apa sih di balik bawang Dayak ini? Banyak sekali, bukan banyak. Sangat bermakna sekali ya dengan bawang sabrang ini. Karena saat itu ibu tidak paham bahwa bawang sabrang ini ada di sini. Jadi ibu menunggu kiriman dari saudara saya yang kebetulan saat itu ada di Kalimantan. Jadi ibu sangat tegang sekali kalau misalnya menunggu kiriman yang namanya bawang sabrang, karena ibu merasa banget bahwa tanaman ini saat itu menjadi suatu harapan bahwa dengan makan ini saya merasakan sendiri bagaimana ada perubahannya ke tubuh ibu, itu aja. Jadi kebayang betapa berharganya saat itu yang namanya bawang sabrang ini. Kebayang ibu menunggu dikasih dia jauh, dan ibu berharap banyak. Semuanya yakin itu atas pertolongan Allah, yakin akan ada hasilnya. Tertunda atau tidak, itu sudah yakin akan ada hasilnya. Tertunda atau tidak? Ibu. Alhamdulillah ibu bisa ngelewatin ya. Terbebas dari penyakit kanker yang sangat berbahaya menjadi titik balik dalam kehidupan Odai. Ia berharap manfaat tanaman obat juga dapat dirasakan oleh mereka yang sedang menderita penyakit, terutama kanker seperti yang pernah dialaminya.
Rasa sakit, sedih, putus asa, ketakutan yang pernah ia alami pada saat menderita sakit menjadi penyemangat Ibu Oday untuk lahir kembali sebagai herbalis. Ia tak mau orang lain merasakan penderitaan yang pernah ia alami. Rasanya tuh agak-agak pahit, agak sepet gitu ya Bu ya? Sepet ya. Ia pun mulai menanam tanaman obat sedikit demi sedikit di lahan miliknya di daerah Ciwidey, tepatnya di Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Bandung Selatan. Lambat laun, lahan kebun tanaman obatnya semakin luas dan banyak varietas yang dibudidayakannya. Bukan hanya itu, Ibu Oday pun mulai mengikuti berbagai macam pelatihan tentang tanaman obat untuk menjadi herbalis yang diakui dan bersertifikat. Salah satunya adalah lulus pelatihan dan ujian dari Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia atau ASPETRI. Tujuannya adalah agar ia dapat memberikan saran pengobatan dan racikan obat yang berstandar dan dipercaya oleh masyarakat. Tak hanya tanaman obat yang dibudidayakan seperti rimpang-rimpangan dan tumbuhan tingkat tinggi yang diambil daun dan rantingnya. Berbagai macam gulma berkhasiat obat dan rumput juga dibiarkan tumbuh seperti habitat aslinya di hutan. Varietasnya pun amat beragam. Ibu Oday mencatat ada 1.000 jenis tanaman. Akan tetapi, baru sekitar 400 jenis tanaman obat yang berhasil diverifikasi oleh dinas terkait dari pemerintahan. Semua tanaman obat di sini memiliki berbagai macam khasiat yang diyakini dan terbukti mampu mengobati berbagai macam penyakit. Mulai dari penyakit ringan seperti flu, hingga penyakit mematikan atau kronis seperti kanker. Semua tanaman obat sengaja dibudidayakan untuk pasokan bahan tanaman obat kering atau simplicia. Sebagian lagi untuk diolah menjadi produk perawatan kesehatan sehari-hari, seperti minuman jahe, temulawak, dan lain-lain. Semua bahan 100% diambil dari kebun sendiri yang dirawat dan dikelola secara organik. Nah, ini adalah beberapa contoh simplicia nabati. Ada kayu secang, daun beluntas, kulit manggis, pegagan, sambiloto, temu putih, rumput mutiara, dan masih banyak lagi. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dikeringkan. Kalau simplicia dari bahan tumbuhan ini disebut simplicia nabati. Bersama Teh Delvi, yuk kita bikin simplicia dari bahan daun beluntas. Teh Delvi adalah apoteker yang mengawasi bagian peracikan obat. Mulai dari pembuatan simplicia, takaran obat, dan pengawasan produk olahan di KTO Sari Alam. Ini yang namanya daun beluntas. Yang Mei tahu itu daun beluntas banyak khasiatnya untuk perempuan, bener nggak sih? Salah satu yang paling menarik itu untuk bau badan. Untuk bau badan. Kan kalau emang kita, masa sih perempuan bau badan nggak enak ya, kayak gitu. Daun beluntas memang sudah lama dikenal sebagai bahan baku pengobatan herbal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan. Di antaranya pegal dan nyeri haid, bau badan, keputihan, dan banyak lagi. Nah, sekarang Mei mau berkunjung ke klinik KTO Sari Alam sekalian berobat. Kebetulan Mei suka pusing dan ada masalah dengan asam lambung nih. Sebagai tahap awal pengobatan, pasien yang datang ke klinik dideteksi dulu masalah kesehatannya dengan cara direfleksi pada titik-titik tertentu di kaki oleh suami Ibu Oday, Pak Jajat Sudrajat. Pak Jajat adalah ahli refleksiologi dan herbalis dari KTO Sari Alam. Juga tercatat sebagai Ketua Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, Jawa Barat. Keahlian Pak Jajat dan Ibu Oday memang saling melengkapi ya. Nah, kalau sampai teriak-teriak begini, artinya ada masalah dalam tubuh kita. Yuk, kita tanya sama Ibu Oday. Siap. Nah Bu, hasil tadi cek refleksi Mei gimana nih? Enggak, maksudnya nggak ada yang penyakit yang berat ya Neng ya. Penyakit yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan itu biasanya dari pola hidup. Setelah dideteksi, ternyata memang Mei punya masalah yang serius dengan lambung.
Untuk menyembuhkannya, Mei diberi resep obat herbal dan beberapa makanan yang dianjurkan.